Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Albert Afandi dengan NIM 2014050013 dari kelas TBIA semester 5. Baiklah, kali ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat ke-103 sampai ke 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharul lisanul ladzina yulkhiduna ilai a'jamiyyu wa hadzal lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullah walahum adzabun alim. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Shadaqallahul azim. Adapun arti perkata dari surat An-Nahl ayat 103 sampai ayat 105 adalah walaqad, dan sungguh-sungguh, na'lamu, kami mengetahui, annahum, bahwasanya mereka, yaquluna, berkata, innama, hanya sesungguhnya, yu'allimuhu, yang mengajarkannya, Basharun, manusia biasa, lisanun, bahasa Arab, alladzi, yang yulhiduna, menuduhkan, ilahi, kepadanya, a'jamiyun, bahasa Ajam, wahada, dan Al-Quran ini, lisanun, bahasa Arab, Arabiyyum mubin, Arab yang nyata. Innal ladzina, sesungguhnya, la yu'minuna, orang yang tidak beriman, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, dan tidak, la yahdihim, dan tidak memberi petunjuk, dan Allah tidak memberi petunjuk, walahum, dan mereka, azabun, mendapatkan azab, alim, yang pedih. Innama, sesungguhnya, yaftari, mereka orang mengada-ngada, al-kadhiba, kebohongan, alladzina, hanyalah orang yang la yu'minu, tidak beriman, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wa ulaika, dan mereka itulah orang-orang pembohong, al-kadzibun. Adapun arti surat An-Nahl ayat ke-103 adalah, sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran hanyalah diajarkan kepadanya Nabi Muhammad oleh seorang manusia. Bahasa orang yang mereka tuduh bahwa Nabi Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Dan arti dari ayat 104, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah
Al-Quran, tidak akan Allah beri petunjuk, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Arti ayat selanjutnya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Adapun tafsiran dari surah An-Nahl ayat ke-103 adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedustaan, buat-buatan dan kebohongan orang-orang musyrik dalam tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada mereka tiada lain diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Lalu mereka mengisyaratkan kepada seorang lelaki ajam yang ada di antara mereka, yaitu seorang pelayan milik salah satu puak dari kabilah Quraisy. Lelaki itu seorang pedagang yang menjajakan barang-barangnya di Safa. Ada kalanya Rasulullah SAW duduk dengannya dan berbincang-bincang dengannya mengenai suatu hal. Padahal orang tersebut berbahasa ajam, tidak mengetahui bahasa Arab atau hanya mengetahui sedikit bahasa Arab, menyangkut keperluannya yang darurat untuk berkomunikasi. Karena itulah Allah membantah tuduhan tersebut melalui firman-Nya, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar padanya bahasa ajam, sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Dengan kata lain, mana mungkin Al-Quran yang bahasanya sangat fasih, berparama sastra sangat tinggi dan mengandung makna-makna yang sempurna, lagi mencakup segalanya, yang menjadikannya jauh lebih sempurna daripada makna-makna yang terkandung di dalam semua kitab yang diturunkan kepada kaum Bani Israel, merupakan buah dari pelajaran yang diterimanya. Dan mana mungkin dia belajar dari seorang ajam atau non-Arab. Jelas hal ini tidak akan dikatakan oleh seorang yang berakal rendah. Az-Zuhri telah meriwayatkan dari Sa'id ibnul Musyab yang mengatakan bahwa orang yang melancarkan tuduhan ini adalah seorang lelaki dari kalangan kaum musyrik yang pernah bertugas menjadi juru tulis wahyu bagi Rasulullah SAW, tetapi dia murtad sesudah masuk Islam. Lalu ia melancarkan tuduhan ini. Semoga Allah melaknatnya. Adapun tafsiran dari ayat 104 dan 105 adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berpaling dari mengingatnya dan berpura-pura tidak tahu terhadap apa yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya, serta tidak ada niat dalam dirinya untuk beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya dari sisinya. Manusia yang berkarakter seperti ini tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada ayat-ayatnya dan apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya di dunia. Dan bagi mereka di akhirat nanti ada azab yang pedih lagi sangat menyakitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bukanlah orang yang mengada-ngada, bukan pula pendusta. Bahkan sebaliknya, hanyalah makhluk yang jahatlah yang berani membuat kedustaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang ateis yang terkenal kedustaannya di kalangan manusia. Utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling benar, paling bertakwa, serta paling sempurna ilmu, pengamalan, iman, dan keyakinannya. Dia terkenal dengan kejujurannya di kalangan kaumnya. Tiada seorang pun yang meragukan hal ini dari kalangan mereka, sehingga mereka memberinya julukan di antara sesama mereka dengan panggilan Al-Amin. Ketika Heraklius, Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW,
yaitu antara lain Heraklius mengatakan, apakah kalian pernah menuduhnya sebagai pendusta sebelum dia mempermaklumatkan seruannya? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Maka Heraklius berkata, tidaklah logis bila dia meninggalkan kedustaan terhadap manusia, lalu ia pergi dan berbuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.